Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar masa depan bangsa? Semoga tetap semangat dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan UJF atau analisis varian. UJF dilakukan untuk menguji apakah rata-rata lebih dari 2 sampel berbeda secara signifikan atau tidak. Yang kedua, menguji apakah 2 buah sampel memiliki varian populasi yang sama atau tidak. Ini merupakan tujuan dari pengujian UJF. Katakanlah kita akan menguji hipotesis bahwa min dari K populasi sama. Untuk tujuan itu, kemudian kita mengambil beberapa sampel atau kita mengambil sampel random dari tiap-tiap populasi tersebut. Secara skematis bisa ditunjukkan pada tabel yang ada di layar. Jadi teman-teman bisa melihat pada layar tersebut terkait dengan jumlah sampel yang diambil. Maka keterangan dari tabel tersebut adalah bahwa XIJ merupakan individu KI dari sampel C dan K merupakan banyaknya sampel. Sedangkan L adalah banyaknya individu sampel untuk masing-masing populasi besarnya sampel sama. Sedangkan X bar merupakan overall mean atau grand mean. Terkait dengan persamaan X bar 1 merupakan dari X11 ditambah dengan X21 ditambah sampai dengan Xn1 dibagi dengan N1. Sedangkan X bar 2 merupakan X21 ditambah dengan X22 ditambah dengan X2. Sedangkan yang XK merupakan X1K ditambah dengan X2K ditambah dengan Xn ke K dibagi dengan NK. Kemudian kita dapat menghitung terkait dengan yang pertama varian between mean atau deviasi standar kuadrat dari masing-masing mean. Nah, adapun rumusnya bisa dilihat bahwa S2 per X merupakan dipandang sebagai harga estimasi dari sigma 2 per X sama dengan sigma kuadrat per N, di mana sigma kuadrat merupakan varian populasi. Varian between mean merupakan estimasi pertama dari sigma square. S2 per X merupakan sigma square per N, di mana sigma square merupakan N kali S2 per X sama dengan sigma K J I dikali dengan X bar J dikurangi dengan X bar kuadrat dibagi dengan K min 1, di mana K min 1 merupakan degree of freedom. Yang kedua, kita bisa menghitung varian weighting group, yaitu varian rata-rata varian masing-masing sampel, di mana S1, S2 sampai dengan S2 per K merupakan deviasi standar dari K sampel. Ini merupakan estimasi kedua dari sigma square. Adapun rumusnya adalah bisa dilihat di layar, di mana X bar J merupakan min dari sampel J, sedangkan Xij merupakan nilai observasi dari sampel J, sedangkan Kn-1 merupakan degree of freedom. F bisa dihitung dari varian between mean dibagi dengan varian weighting group. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengujian K-min yang pertama adalah kita menentukan formulasi hipotesis, di mana H0 atau H nihil merupakan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu K. Sedangkan H1 merupakan mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu K. Yang kedua, kita menentukan level of significance. Kita bisa memilih 0,05 atau kita bisa menggunakan 0,01. Sedangkan langkah yang ketiga, kita menentukan kriteria pengujian. Kita bisa membuat kurvanya dan kita bisa melihat daerah yang diterima dan daerah yang ditolak. Di sini pada batas daerah diterima dengan daerah ditolak bisa dilihat dengan F alfa K-1, K N-1. Sedangkan yang keempat, kita menentukan perhitungan atau kita menentukan nilai F-nya.
yaitu varian between mean dibagi dengan varian within group. Dan langkah yang kelima atau langkah yang terakhir, kita bisa melihat kesimpulan yang diambil, apakah hipotesis diterima atau hipotesis ditolak. Ada sebuah contoh di mana Om Mopi dan Ridwan Hanif ingin membandingkan 3 jenis mobil dalam menempuh jarak dengan pemakaian Pertamax 1 liter. Dari uji tersebut diperoleh informasi bahwa jenis kendaraan pertama yaitu bisa dilihat pada tabel sampai dengan kendaraan tipe yang ketiga. Adapun sampelnya ada 4. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian apakah ada perbedaan jarak antara rata-rata yang signifikan atau tidak antara 3 jenis mobil tersebut. Kita menggunakan level of signifikan atau kita menggunakan alfanya 0,05. Maka jawabannya adalah kita bisa menentukan pertama adalah K sama dengan 3, di mana K ini merupakan jumlah dari kolom. Sedangkan N sama dengan 4, kita bisa melihat N ini merupakan jumlah dari baris atau sampel yang ada. Sedangkan tadi yang K jumlahnya 3 adalah berdasarkan 3 jenis kendaraan yang diuji. Yang pertama kita menentukan X bar 1, yaitu 22 ditambah dengan 21 ditambah dengan 26 ditambah dengan 23 merupakan jenis kendaraan pertama. X-bar 2 atau jenis kendaraan yang kedua 22 ditambah dengan 25 ditambah dengan 24 ditambah dengan 25 dibagi dengan 4 atau dengan 4 itu merupakan jumlah sampel sama dengan hasilnya 24. X-bar 3 yaitu 25 ditambah dengan 29 ditambah dengan 28 ditambah dengan 30 dibagi 4 sama dengan 28. Nah, sedangkan yang terakhir terkait dengan min-nya atau X-bar, nah 23 ditambah dengan 24 ditambah dengan 28, nah, di mana 23 merupakan total dari X-bar 1 ditambah dengan X-bar 2 ditambah dengan X-bar 3 hasilnya adalah 25. Ini merupakan overall mean. Langkah berikutnya kita bisa menentukan formulasi hipotesisnya. Di mana dengan formulasi hipotesis ini kita bisa membuat H0 merupakan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 dan H1 merupakan tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Yang kedua kita menentukan level of signifikan sebesar 0,05 dengan kriteria pengujian untuk kita membuat daerah diterima dengan daerah ditolak. H0 diterima apabila F lebih kecil atau sama dengan dari 4,26. Sedangkan H0 ditolak apabila F lebih besar dari 4,26. Di mana 4,26 ini didapatkan dari F sebesar 0,05. Kita bisa melihat pada tabel nilai F dengan besar level of signifikan atau degree of freedom-nya 0,05. Sedangkan terkait dengan 2, nah 2 itu bisa didapatkan dari jumlah kolom, ada 3 dikurangi 1, 1 adalah rumusnya, hasilnya adalah 2. Sedangkan 9 diperoleh dari Kn-1 atau 3 dikali dengan 4 min 1. 4 merupakan jumlah baris atau jumlah sampel yang digunakan. Nah, jadi 4 dikurangi 1 hasilnya 3, nah 3 kali 3 hasilnya 9. Kalau kita melihat pada tabel nilai F atau tabel F, maka besarnya adalah yang 2 mendatar dan yang 9 itu menurun, ketemunya adalah atau nilainya adalah 4,26. Maka di sini kita akan menerima hipotesis ketika H0 kurang dari atau F lebih kecil dari 4,26. Sedangkan H0 ditolak apabila F lebih besar dari 4,26. Yang keempat, kita melakukan perhitungan nilai F. Perhitungan nilai F bisa didapatkan dari 23 dikurangi dengan 25. Nah, 23 ini merupakan hasil dari X bar pertama.
sedangkan 25 merupakan total dari min. 24 dikurangi dengan 25 berasal dari 24 merupakan X bar kedua, sedangkan 25 merupakan total dari min. Sedangkan 28 berasal dari total X bar ketiga. Nah, hasilnya ketika sudah dijumlahkan dibagi dengan 3 min 1, 3 merupakan jumlah jenis kendaraan, dibagi 3 min 1 atau dibagi 2 hasilnya adalah 7. Langkah berikutnya kita menentukan varian between min, di mana varian between min bisa dihitung 4 dikali dengan 7. 4 itu merupakan jumlah sampel yang digunakan dikali dengan 7 perhitungan sebelumnya. Hasilnya adalah 28. Berikutnya kita bisa menghitung varian weighting group, di mana varian weighting group kita menjumlahkan dari keseluruhan angka-angka yang ada pada grup. Yang pertama adalah kita menentukan jenis kendaraan yang pertama. Dan yang pertama pada sampel pertama tadi adalah 22 dikali dengan 23. 23 merupakan min dari sampel pertama atau 23 merupakan min dari jenis kendaraan pertama. Sedangkan 21 merupakan sampel kedua dikurangi dengan min 23. Begitu pula dengan seterusnya sampai yang terakhir atau 30 itu merupakan jenis kendaraan ketiga dengan sampel yang keempat. Dikurangi dengan 28. 28 merupakan min dari jenis kendaraan ketiga. Hasilnya adalah 3,78. Di mana 3,78 itu merupakan nilai dari varian weighting group. Berikutnya kita menentukan nilai F. Nah, F merupakan varian between min dibagi dengan varian weighting group atau 28 dibagi dengan 3,78. Hasilnya adalah 7,41. Yang kelima, kita menentukan kesimpulan. Karena 7,41 itu lebih besar dari 4,26, maka di sini H0 ditolak. Terdapat paling sedikit satu pasang min yang berbeda nyata atau signifikan. Jarak rata-rata dengan pemakaian 1 liter Pertamax dari paling sedikit dua jenis mobil tersebut tidak sama. Berikutnya, apabila banyaknya individu atau observasi dalam sampel yang satu tidak sama dengan sampel-sampel yang lain, maka dapat menggunakan cara sebagai berikutnya. Yang pertama, kita menentukan varian between dengan rumus yang tertera, dan yang kedua kita menentukan varian weighting group dengan rumus yang sudah tertera. Dengan rumus yang tertera tadi, kita masukkan atau kita turunkan ke dalam tabel berikut. Pada tabel ini bisa dilihat bahwa sampel pertama terdiri dari X11, X21 sampai dengan Xn1. Dengan sampel yang kedua X12, X22 sampai dengan Xn2. Nah, itu pula nanti dengan jumlahnya bisa diberikan simbol T2. Sebagai keterangan, nah, XIJ merupakan individu KI dari sampel J. Sedangkan K merupakan banyaknya sampel dan NJ merupakan banyaknya individu dalam sampel J atau sampel observasi. Sebagai sebuah contoh, PT Saleh Tbk akan melakukan pengujian untuk mengetahui pekerjaan yang sama dari 3 kelompok pekerjaan yang berbeda latar belakang teknisnya atau mempunyai perbedaan yang signifikan. Berikut merupakan tabel hasil pengamatan yang dilakukan oleh PT Saleh Tbk. Pada tabel tersebut, kita bisa melihat bahwa pada bidang pertama didapatkan hasil pengamatan dengan nilai 56, 60, 50, 65, sampai dengan 64. Pada bidang kedua bisa dilihat terkait dengan nilainya ada 48, 61, 48, 52, 46, 46, dan 56. Jika pada bidang ketiga terdapat angka 55, 60, dan 44. Dengan lava 0,05, maka ujilah hipotesis bahwa 3 populasi mempunyai min yang sama. Maka kita bisa melakukan perhitungan. Yang pertama kita menentukan hipotesis nihil. A0 merupakan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3.
H1 merupakan mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Yang kedua kita menentukan alfanya 0,05. Nah, maka yang ketiga adalah kita menentukan kriteria pengujian. H0 diterima apabila F lebih kecil atau kurang dari 3,89. H0 ditolak apabila F lebih besar dari 3,89. 3,89 didapatkan dari tabel F di mana dengan alfa 0,05 dan angka mendatar 2 dan ke bawah adalah 12. Nanti nilainya adalah 3,89. Yang keempat, kita bisa melakukan perhitungan nilai F. Yang pertama, N1 sama dengan 5. Nah, N1 itu merupakan jumlah sampel dari bidang pertama. Sedangkan N2 jumlahnya 7 merupakan jumlah sampel dari bidang kedua. Sedangkan bidang ketiga ada 3 sampel. T1 sebesar 295 didapatkan dari total dari bidang pertama. Dari semua sampel itu dijumlahkan hasilnya adalah 295. Begitu pula dengan T2 dan T3 merupakan penjumlahan dari masing-masing bidang. Nah, nantinya masing-masing bidang atau total dari T1, T2 dengan T3 totalnya adalah T sama dengan 8, 10. Maka pada varian between mean bisa diketahui hasilnya adalah 98,57. Sedangkan terkait dengan varian weighting group hasilnya adalah 39,238. Maka besar F bisa diketahui dari varian between mean dibagi dengan varian weighting group atau 98,57 dibagi 39,328 hasilnya adalah 2,51. Karena 2,51 itu lebih kecil dari 3,89, maka H0 diterima. Bahwa mean dari ketiga populasi dapat dianggap sama atau perbedaan hanya karena faktor kebetulan. Terkait dengan analisa varian dua arah tidak hanya didasarkan pada suatu perlakuan, tetapi diperluas menjadi dua perlakuan. Hipotesis nihil yang akan diuji mengatakan bahwa tidak ada perbedaan K-min atau K lebih besar dari 2 pada perlakuan 1. Bahwa tidak ada perbedaan K-min atau K lebih besar dari 2 pada perlakuan 2. Dan tidak ada efek interaksi antara perlakuan 1 dengan perlakuan. Sebagai contoh, perusahaan Intijaya menggunakan 3 buah mesin berbeda dan dioperasikan oleh 3 operator yang berbeda, di mana perusahaan ingin menentukan apakah perbedaan dalam jumlah produk yang rusak antara masing-masing mesin signifikan. Pengujian juga dilakukan untuk menguji apakah terdapat efek interaksi antara operator dan mesin-mesin. Untuk menguji hipotesis nihil, bahwa tidak ada perbedaan hasil kerja antara operator-operator dan tidak ada perbedaan hasil kerja antara mesin-mesin. Dan tidak ada efek interaksi. Setiap operator diminta mengoperasikan setiap mesin pada 2 hari yang berbeda. Maka kalau kita masukkan ke dalam tabel, nah hasilnya bisa dilihat bahwa kita bisa menentukan ada 3 jenis mesin dan ada 3 operator. Dengan nilai sudah tertera di situ. Untuk menguji hipotesis, maka bisa dilakukan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa menentukan T-square dibagi dengan N, atau total jumlah kan, sebesar 282 dibagi dengan 18. Hasilnya adalah 4.418. Nah, berikutnya kita menentukan nilai yang berikutnya. Nah, bisa dilihat di situ atau di layar. Nah, sedangkan terkait dengan sum square for the total sample, nah, maka diketahui nilainya adalah sebesar 318. Sedangkan terkait dengan sum square between row, nah, nilainya 52,33. Pada sum of square between column, diketahui hasilnya adalah 90,33.
Sedangkan pada sum of square for interaksi, hasilnya 81,34. Sedangkan yang terakhir terkait dengan sum of square error, nah, nilainya sebesar 94. Maka langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian hipotesis, yang pertama adalah kita menentukan formulasinya terkait dengan H0 dan H1. Di situ bisa dilihat formulasi dari H0 dan H1. Yang kedua, kita menentukan nilai F tabel dengan level F signifikan 0,05. Maka diketahui bahwa nilai F 0,05 mendatar 2 dan menurun 1 sebesar 4,26. Begitu pula dengan yang B itu sama dengan YA, sedangkan yang C nilai F dari 0,05 mendatar 4 menurun 9 hasilnya adalah 3,963. Seperti yang sudah, nah kita bisa melihat kriteria pengujian adalah kita membuat kurva di mana daerah ditolak dan daerah diterima. H0 diterima apabila F lebih kecil atau sama dengan 4,26. H0 ditolak apabila F lebih besar dari 4,26. Yang B, H0 ditolak ketika F lebih besar dari 4,26 dan H0 diterima apabila F lebih kecil atau sama dengan dari 4,26. Yang C, kriteria pengujiannya adalah H0 diterima apabila F lebih kecil atau sama dengan dari 3,63. Sedangkan H0 ditolak ketika F lebih besar dari 3,63. Maka berikutnya kita bisa menghitung nilai F, di mana pada nilai F bisa dilihat pada tabel F rasio pada baris R didapatkan 26,17 dibagi 10,44. 26,17 merupakan jumlah kuadrat rata-rata, sedangkan 10,44 merupakan jumlah kuadrat rata dari error. Sedangkan pada baris R diketahui hasilnya adalah memiliki F rasio 2,51. Sedangkan pada kolom C, F rasionya diketahui 4,34. Sedangkan pada interaksi I diketahui besar F rasionya adalah 1,95. Langkah yang kelima, kita membuat kesimpulan. Di mana yang pertama, H0 tidak ada perbedaan hasil kerja antara mesin-mesin. Dapat diterima karena 2,51 kurang dari 4,26. Yang kedua, H0 tidak ada perbedaan hasil kerja antara pekerja-pekerja, maka di sini ditolak karena 4,34 lebih besar dari 4,26. Sedangkan yang ketiga, H0 bahwa tidak ada efek interaksi antara mesin dan pekerja, karena 1,95 lebih kecil dari 3,63. Berikutnya, terkait dengan pengujian hipotesis mengenai dua varian. Nah, di sini bisa dilihat ada varian dari sampel 1 dengan N1 individu dan ada varian dari sampel 2 dengan N2 individu. Ini kita menggunakan dasar pemikiran adanya distribusi sampling nilai S21 dibagi dengan S22 yang berbentuk distribusi nilai F. Seperti yang sudah-sudah dalam menentukan pengujian atau langkah-langkah dalam pengujian, yang pertama kita menentukan komposisi H0 dan H1. Yang kedua, kita memilih level of signifikan. Kita bisa menggunakan 0,05 atau 0,01. Langkah yang ketiga adalah kita menentukan kriteria pengujian. Pada kriteria pengujian di sini kita bisa bagi menjadi 3. Yang pertama adalah apabila S21 lebih besar dari S22, maka antara H0 diterima atau H0 ditolak bisa dilihat di situ. Dan yang berikutnya adalah kita menentukan kriteria pengujian yang kedua dan kriteria pengujian yang ketiga. Langkah yang keempat adalah kita menentukan nilai F. Dan yang kelima adalah kita membuat kesimpulan apakah hipotesis itu diterima atau hipotesis ditolak. Sebagai contoh, perusahaan jamu Megadaya memiliki dua metode kerja.
Yang menjadi permasalahan adalah di antara dua metode tersebut, manakah yang lebih efektif ketika digunakan. Dari unit kerja yang menjalankan cara metode A, diambil sampel random sebanyak 10 orang, menunjukkan nilai sebesar 12,8. Sedangkan pada unit kerja yang menjalankan metode B, diambil sampel random 8 orang, mendapatkan hasil 18,2. Apakah kedua metode kerja tersebut sama aktivitasnya? Nah, maka kita akan menghitung. Jawabannya adalah yang pertama kita menentukan formulasinya. Yang kedua kita menentukan level of signifikan 0,05 dan yang ketiga kita menentukan kriteria pengujian. Maka di sini H0 diterima apabila F kurang dari 3,29 atau F lebih besar dari 3,29, di mana 3,29 didapatkan dari tabel F yang mendatar 7 dan yang ke bawah adalah 9. Yang keempat, terkait dengan besarnya nilai F, maka bisa kita lihat hasilnya 18,2 dibagi dengan 12,8 sama dengan 142. Karena 1,42 kurang dari atau lebih kecil dari 3,29, maka di sini H0 diterima. Kedua metode tersebut sama efektifnya ketika digunakan. Alhamdulillah kita telah mempelajari UGF. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sesi kali ini bisa bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.